Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Arnianti dengan NIM 23060511014 dari kelas Data Science F. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS Data Science saya dengan judul Analisis Perbandingan Algoritma Linear Regression dan Random Forest Regression dalam memprediksi biaya asuransi kesehatan pada medical cost personal dataset. Untuk bisnis understanding-nya sendiri, yaitu biaya asuransi kesehatan tidak ditentukan secara acak. Nilainya dipengaruhi oleh karakteristik peserta seperti usia, body massa index atau BMI, jumlah anak juga, status merokok, jenis kelamin, dan wilayah tempat tinggal. Setiap faktor tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan besarnya biaya yang harus dibayar. Karena itu, prediksi biaya asuransi menjadi penting bagi perusahaan asuransi, lembaga kesehatan maupun analisis data yang ingin membuat estimasi biaya secara lebih akurat dan berbasis bukti. Proyek ini bertujuan membandingkan dua algoritma regresi yaitu linear regression dan random forest regression untuk memprediksi nilai change dan medical cost personal dataset. Linear regression dipilih sebagai model dasar karena sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan. Random forest regression dipilih sebagai model pembandingan karena mampu menangkap pola non-linear dan interaksi antar fitur yang lebih muncul pada data nyata. Untuk data understanding-nya sendiri, pada tahap data understanding dilakukan untuk memahami struktur kualitas dan karakteristik dataset. Sebelum masuk ke tahap pemodelan, pada bagian ini analisis tidak berhenti pada melihat bentuk data, tetapi juga menilai apakah data cukup layak digunakan untuk membangun model prediksi. Pemeriksaan dilakukan terhadap ukuran dataset, tipe data, missing value, duplikat statistik deskriptif, distribusi fitur numerik, distribusi fitur kategorikal, korelasi antar variabel, serta bentuk distribusi target change atau nilai biaya. EDA pada ini diperluas agar mampu menjawab beberapa pertanyaan penting. Pertama, apakah dataset memiliki masalah kualitas data yang dapat mengganggu modeling? Kedua, fitur apa yang tampak paling berpengaruh terhadap biaya asuransi? Ketiga, apakah hubungan antara fitur dan target cenderung linear atau justru lebih kompleks? Keempat, apakah target change atau biaya memiliki distribusi yang stabil atau perlu transformasikan? Melalui tahap ini, tidak hanya menunjukkan data yang digunakan, tapi juga menjelaskan pola yang terkandung di dalam data. Nah, kita masuk ke sini aja. Di bagian ini, itu menjelaskan mengenai kegunaan sel ini. Memanggil library yang dibutuhkan untuk analisis data, visualisasi, preprocessing, modeling, dan evaluasi model. Warnings digunakan untuk menyembunyikan peringatan yang tidak mengganggu hasil. Warnings ini NumPy dan Pandas dilakukan untuk mengelola data. NumPy dan Pandas ini. Terus Matplotlib digunakan untuk membuat grafik EDA yang evaluasi. Scikit-learn ini digunakan untuk membagi data, membuat pipeline, encoding, dan normalisasi, modeling, tuning, dan menghitung metrik evaluasi. Oh ya, untuk datanya sendiri ini menggunakan file insurance CSV itu saya ambil dari Kaggle. Sekarang ke sini. Ya, keunggulan sel ini, complex initial data, yaitu memuat dataset awal dari file insurance CSV ke dalam data frame. Membaca data dan ini tuh kan ini filenya tadi. Nah, ini tuh untuk membaca data mentah di fshape, menampilkan ukuran data di fhead, menampilkan 5 baris pertama untuk pengecekan awal. Nah, untuk data saya sendiri tuh jumlahnya ada 1338 dan ada 7 variabel. Ada 7 variabel atau fitur ya. Nah, apa saja 7 itu? Ada X, sex, BMI, children, smoker, region, dan change. Nah, bisa dijelaskan di sini tadi, DF ini yaitu menampilkan 5 baris pertama untuk pengecekan awal. Jadi 5 baris pertama itu ini ya. Nah, ke slide selanjutnya.
Kegunaan sel ini, deskripsi data, pengecekan missing value, dan pengecekan duplikasi. DF info melihat tipe data dan jumlah data non-null. Terus ada DF duplikat. DF duplikat ini itu menghitung baris duplikat. Terus ini ya bagian DF duplikat menghitung baris duplikat. Terus ada DF insert ini menghitung missing value pada setiap kolom. Nah, untuk jumlah datanya tadi kan ada 1338. Nah, sekarang ada 1337 dikarenakan apa? Dikarenakan ada satu duplikat. Jadi ada satu data duplikat. Ya. Untuk kolomnya sendiri atau variabel atau fiturnya sendiri itu ada 7. Sudah saya sebutkan tadi yaitu ada X, Sex, BMI, Children, Smoker, Region, dan Chance. Ini jumlah baris 1338, jumlah kolom 7, duplikat 1, dan total missing value 0. Nah, ini ringkasan missing value-nya. Dari semua ini missing value-nya 0. Jadi bisa dikatakan kalau semua data saya memiliki nilai, tidak ada yang tidak memiliki nilai. Jadi missing value 0, semua data memiliki nilai. Nah, untuk kegunaan sel ini, deskripsi data lebih lanjut melalui statistik, deskriptif, dan distribusi kategori. Untuk yang ini itu merangkum statistik fitur numerik. Nah, lalu yang ini itu menghitung jumlah persentase kategori pada fitur kategorikal. Nah, numerik dulu. Jadi untuk numerik itu ada 4, yaitu ada Egg, BMI, Children, dan Chance. Untuk numerik sendiri itu kan ini statistikanya numerik seperti ini. Count, mean, STN, mean, 25%, 50%, 75%, dan max. Mengenai empat variabel ini ada Egg, BMI, Children, dan Chance, yaitu numerik. Nah, sekarang kita akan pergi ke kategorikal. Di kategorikal ada jumlah persentase per persen, ada seks, yaitu ada male dan female, terus ada smoker, status merokok, ada no dan yes, terus ada jumlah region, wilayah tempat tinggal, ada southeast, southwest, northwest, northeast. Nah, sekarang kita akan ke sel berikutnya. Kegunaan sel ini, EDA didistribusi fitur numerik untuk melihat pola sebaran Egg, BMI, Children, dan Chance. Berarti di sini saya akan menjelaskan bagian numerik dulu, yaitu ada Egg, BMI, Children, dan Chance. Histogram membantu melihat apakah data cenderung normal, miring, atau memiliki sebaran tidak merata. Nah, di distribusi age atau usia, ini sebarannya masih normal, yaitu antara 20-60. Dengan yang paling tinggi untuk usianya adalah di kisaran 20-25an ya. Nah, di bagian BMI, Body Mass Index, itu masih normal juga, antara 30 dan 35. Jadi, ini kan ada yang 45, 40, bisa dikatakan bahwa ada orang yang BMI-nya tuh melebihi batas normal gitu, tapi tidak banyak. Nah, untuk di children, jumlah anaknya sendiri juga masih bisa dikatakan normal, dan untuk distribusi chance, ini tingginya di sini, berarti pas antara biaya dan biaya, seperti itu, antara chance dan chance. Di slide berikutnya yaitu EDA didistribusi fitur kategorikal untuk melihat jumlah data pada sex, marker, dan region. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan mengenai fitur kategorikal. Tadi kan sudah numerical dan sekarang kategorikal. Bar chart membantu menilai apakah kategori data relatif, seimbang, atau timpang. Ini ya, black. Nah, di distribusi seks sendiri ada antara male dan female, yaitu seimbang ya, seimbangi. Nah, di distribusi smoker, untuk jumlah pesertanya ya, jadi ini, dan ini itu adalah jumlah pesertanya. Di jumlah peserta smoker, yang tidak merokok itu ada 1064, sedangkan yang merokok ada 274. Di distribusi region, yaitu wilayah tempat tinggal, untuk yang paling tinggi adalah di 364 di Southeast gitu. Ini jumlah peserta di masing-masing
variabel gitu. Nah, sekarang kita ke sel berikutnya, yaitu kegunaan sel ini untuk outliers, yaitu melihat indikasi nilai ekstrim pada X, BMI, dan Childers. Nah, kenapa kok masih X, BMI, dan change? Kita ini masih ke X, BMI, dan change. Nanti ini bagian numerical ya. Nah, box plot digunakan untuk mendeteksi data yang berada jauh dari sebaran umum. Nah, ini tuh dari box plot X dulu. Nah, di X sendiri ini meannya itu nilai tengahnya itu masih di 40. Dan di X atau di usia box plotnya itu tidak ada outlier, berarti tidak ada biaya di luar box plot sendiri atau di luar kayak biaya yang membengkak gitu, nggak ada. Jadi di X ini masih tidak ada outlier. Nah, untuk di box plot BMI sendiri itu tengah-tengahnya ini ada di 35 dan ada outlier, berarti ada orang yang BMI atau body mass index-nya itu melebihi BMI umum gitu. Jadi keluar dari box plot. Nah, untuk box plot change dengan nilai MEA-nya 1000, ada yang melewati box plot change. Bisa dikatakan berarti ada beberapa peserta yang mendaftar di asuransi dengan box plot atau biaya yang melebihi biaya sewajarnya atau membayar dengan biaya yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, untuk di sel selanjutnya adalah kegunaan sel ini adalah EDA hubungan change biaya dengan fitur kategorikal gitu. Box plot digunakan untuk membandingkan biaya asuransi berdasarkan seks, smoker, dan region. Khusus smoker, urutan dibuat yes lalu no agar visual sesuai dengan kebutuhan interpretasi. Di change biaya berdasarkan seks. Jadi untuk antara female dan male itu sama-sama memiliki outlier. Nah, untuk MEA-nya juga sama, bisa dikatakan untuk laki dan perempuan itu seimbang atau biaya tidak ditentukan mengenai jenis kelamin gitu. Karena sama-sama ada yang biayanya tinggi, ada yang enggak karena tidak ditentukan jenis kelamin gitu. Untuk chance berdasarkan smoker, yang merokok ini baik biayanya banyak, sedangkan yang tidak merokok ini dikit, tapi ada yang outliernya yang tidak merokok ini ada outliernya, bisa dikatakan ada peserta di asuransi yang tidak merokok tapi memiliki biaya tinggi, padahal dia tidak merokok tapi biayanya tinggi karena apa? Mungkin dia tuh memiliki penyakit diabetes atau penyakit jantung atau penyakit liver, dia tidak merokok tapi biayanya tinggi karena ada outliernya di sini gitu. Jadi biaya tidak sepenuhnya dia merokok biayanya tinggi, tidak seperti itu. Dan untuk change berdasarkan region wilayah tempat tinggal, untuk yang paling tinggi adalah di South West ini ya. Tuh, semua ada outliernya, berarti tidak ditentukan mengenai wilayah tempat tinggal seperti itu. Di sel berikutnya meringkas rata-rata median, nilai minimum dan maksimum change biaya pada setiap kategori. Huruf B digunakan untuk melihat perbedaan biaya asuransi berdasarkan seks, smoker, region, dan children's. Nah, di seks, untuk MEA-nya seperti ini antara female dan male, mediannya seperti ini, dan min-nya seperti ini, dan max-nya seperti ini. Nah, sekarang ke smoker, status merokok. Untuk no dan yes, MEA-nya seperti ini, mediannya seperti ini, min-nya seperti ini, max-nya seperti ini. Sekarang ke bagian region. Bagian wilayah tempat tinggal. Untuk region Northwest, Northwest, Southwest, dan Southwest, MEA-nya seperti ini, mediannya seperti ini, min-nya seperti ini, max-nya seperti ini. Sekarang bagian children, yaitu jumlah anak. MEA-nya seperti ini, medianya seperti ini, min-nya seperti ini, dan max-nya seperti ini. Oke, kita ke sel berikutnya, yaitu mengenai EDA hubungan fitur numerik dengan change berdasarkan status smoker. Nah, ini berdasarkan status
perokok gitu ya. Sector plot membantu melihat pola hubungan BMI terhadap change, terhadap biaya, serta membedakan pola smoker yes dan no. Ini ya, sector plot. Nah, jadi gambar ini bisa dikatakan antara egg dan change itu smoker, merah itu smoker yes dan biru smoker no. Ini tuh gak membandingkan antara usia dan biaya merokok itu tidak bisa dikatakan sama atau seiras gitu ya. Beda dengan yang BMI Body Mass Index. Ini tuh lebih tinggi daripada yang ini karena persebarannya itu berbeda antara X dan BMI. Jadi untuk yang merokok itu lebih ke arah BMI. Karena apa? Karena di asuransi usia itu tidak berpengaruh terhadap smoker, tapi body mass index berpengaruh terhadap smoker seperti itu. Karena ini penyebarannya naik. Ke sel berikutnya, kegunaan sel ini correlation matrix dan encoding, sementara untuk keputusan korelasi, core menghitung korelasi antar variabel numerik, terus map ini itu dan get domains ini itu untuk mengubah kategori menjadi angka hanya agar korelasi semua fitur terhadap change bisa dihitung. Terus encoding pada hasil ini digunakan untuk analisis korelasi, bukan preprocessing utama model. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi, cara menghitungnya adalah antara X ke chance gitu kan ya. Jadi ini lurus X dan chance. Berarti dapat hasil di 0,30. Itu bisa dikatakan, oh jadi gini, kalau 1 itu namanya positif kuat. Kalau 0 berarti itu lemah. Jadi kalau semakin mendekati ke 0 berarti itu bisa dikatakan lemah. Kalau min 1 itu berarti negatif kuat gitu. Jadi ini berada di 0,30 berarti bisa dikatakan positif sedang ke lemah gitu. BMI ada di 0,20 bisa dikatakan positif lemah ke lemah. Ini children bisa di 0,7 berarti bisa dikatakan sangat lemah, positif sangat lemah, dan ini change 1 bisa dikatakan kuat. Ini untuk persebarannya, ini untuk korelasi semua fitur terhadap change. Ini cuma ada 4 aja, ada antara BMI, children, dan change. Itu. Ini yang korelasi semua fitur seperti itu. Untuk korelasi semua fitur sendiri, change sendiri tuh memiliki angka 1, bisa karena kan biaya sama biaya gitu bisa dikatakan kuat karena pertengahan. Untuk smoker sendiri itu berarti karena dia positif, berarti positif kuat. Ya, change smoker positif kuat. Smoker status merokok positif kuat. X itu positif lemah, BMI positif sangat positif lemah. Region itu positif sangat lemah, children positif sangat lemah, sex positif sangat lemah, region northwest itu negatif sangat lemah, region southwest negatif sangat lemah. Nah, di sel ini menjelaskan mengenai mengecek sweetness, target, change, dan mencoba transformasi log 1P. Transformasi log 1P digunakan untuk melihat apakah distribusi change menjadi lebih stabil dan tidak terlalu miring ke kanan. Nah, ini distribusi change asli. Jadi, sweetness change sebelum transformasi itu seperti ini. Sweetness change sudah log 1P itu seperti ini. Ini grafiknya miring ke kanan. Gitu, sweetness-nya miring gitu. Ringkasan inisial EDA. Hasil EDA menunjukkan bahwa dataset berada dalam kondisi yang cukup baik karena tidak memiliki missing value, meskipun masih terdapat satu baris duplikat yang perlu dihapus sebelum modeling. Distribusi variabel target, change juga terlihat miring ke kanan, yang menandakan bahwa sebagian kecil observasi memiliki biaya sangat tinggi dibandingkan mayoritas data lainnya.
Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa variabel smoker merupakan faktor yang paling menonjol dalam membedakan besarnya biaya asuransi. Peserta yang merokok cenderung memiliki nilai chance yang jauh lebih tinggi dibandingkan peserta yang tidak merokok. Selain itu, pola hubungan antara beberapa fitur dengan target tidak sepenuhnya membentuk garis lurus. Temuan ini memberikan indikasi bahwa model non-linear seperti random forest regression berpeluang memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan linear regression. Nah, di data preparation sendiri, tahap preparation dilakukan untuk memastikan data siap diproses oleh algoritma. Langkah pertama adalah menghapus data duplikat agar model tidak belajar dari observasi yang tercatat lebih dari satu kali. Setelah itu, data dipisahkan menjadi fitur X dan target Y, lalu dibagi menjadi data latih dan data uji. Pembagian dilakukan dengan stratifi berdasarkan variabel smoker agar proporsi kelompok perokok dan non-perokok tetap terjaga pada kedua bagian data. Tahap berikutnya adalah menyusun people length preprocessing yang sesuai dengan karakteristik masing-masing model. Untuk linear regression, fitur numerik dinormalisasikan menggunakan standard scalar karena model linear lebih sensitif terhadap perbedaan skala antar variabel. Untuk random forest regression, normalisasi tidak diwajibkan karena model berbasis pohon bekerja berdasarkan proses pemisahan cabang dan tidak bergantung langsung pada skala nilai fitur. Dengan alur perpisahan data seperti ini, proses modeling menjadi lebih rapi, konsisten, dan mudah direproduksi. Nah, saya akan menjelaskan. Di sel ini, kegunaan DP pada sel ini menyiapkan data sebelum masuk ke modeling. Jadi kegunaan sel ini untuk data preparation itu menyiapkan data sebelum masuk ke modeling. Remove duplikat. Ini ya, remove duplikat. DF drop duplikat. Itu menghapus baris duplikat agar model tidak belajar dari data yang berulang. Seleksi fitur X ini berisi semua fitur prediksi, sedangkan Y berisi target chance gitu. Sinkronisasi atribut numeric features ini dan categorical features ini ya, image feature dan categorical features itu menentukan kolom mana yang masuk ke preprocessing numerik dan kategorikal. Sekarang ke split data. Split data yaitu train text split ini ya. Itu membagi data menjadi data train dan data test. Jadi ini untuk membagi data antara data train dan data test. Sekarang ke TrustDV. TrustDV ini itu adalah smoker, menjaga proposisi smoker yes dan no tetap seimbang di train dan test. Ini bukan oversampling atau undersampling. Gitu. Nah, untuk ukuran data trainnya itu seperti ini, 1069,6 dan untuk ukuran data testnya adalah 268,6. Nah, di sel ini, kegunaan DP pada sel ini membangun preprocessing untuk fitur numerik dan kategorikal. Missing value. Ini missing value ini ya, thread ini missing value strength media mengisi missing value numerik, sedangkan most ini ya, most request mengisi missing value kategorikal. Kalau yang ini tuh missing value numerik, yang ini kategorikal seperti itu. Sedangkan encoding one hot encoder ini ya. Ini adalah encoding. Aduh, jangan gini. Encoding handle Nah, sedangkan one hot encoder ini adalah handle unknown ingrown ini. Handle unknown ingrown ini mengubah data kategorikal menjadi angka agar lebih diproses model gitu.
Normalisasi itu ada di ini normalisasi. Nah, normalisasi ada standar scalar, standar fitur numerik khusus untuk linear regression. Sekarang sinkronisasi atribut yaitu sinkronisasi atribut itu Nah, ini ya sinkronisasi atribut kolom transformer memastikan setiap kolom diproses sesuai jenis dan langkah yang sama. Diterapkan di konsisten pada train dan text. Ya, sekarang cleaning simbol atau karakter tidak digunakan karena dataset tidak berisi simbol atau karakter bermasalah. Noise, outlier, dan filtering tidak dihapus pada DP karena nilai extreme change atau biaya masih dianggap sebagai pola penting biaya asuransi. Sekarang kita ke modeling. Pada tahap modeling digunakan dua algoritma regresi, yaitu linear regression dan random forest regression. Linear regression digunakan sebagai model dasar untuk melihat sejauh mana pola data dapat dijelaskan oleh hubungan linear. Random forest regression digunakan untuk menguji apakah hubungan yang lebih kompleks dan non-linear dapat meningkatkan akurasi prediksi. Evaluasi model dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menggunakan cross-validation pada data training untuk melihat kestabilan performa model. Tahap kedua menggunakan data test untuk menilai kemampuan generalisasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Matriks evaluasi yang dipakai adalah MAE, RMSE, dan R kuadrat karena ketiga metrik ini dapat menunjukkan tingkat kesalahan prediksi sekaligus kemampuan model dalam menjelaskan variabel data. Pendekatan ini membuat perbandingan kedua algoritma menjadi lebih adil dan lebih mudah diinterpretasikan. Kegunaan sel ini membangun pipeline model dan mengevaluasi kestabilan model dengan cross-validation. Pipeline menggunakan pre-processing dan algoritma agar alur training lebih rapi dan konsisten. Key-float dan cross-val cross ini ya, cross-val cross dan key-float ini itu adalah skor digunakan untuk mengukur performa R2 pada beberapa pembagian dan training. Nah, untuk hasilnya seperti ini, linear regression dan random forest regression. Dan sekarang ke sel berikutnya. Di sel ini melatih model pada data training dan menguji performa pada data test. Evaluated model. Ini ya, evaluated model itu menghitung MAE, RSME, dan R2, R kuadrat untuk membandingkan linear regression dan random forest regression. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Di sini bisa dilihat antara random forest regression dan linear regression. Kalau MAE dan RMSE lebih rendah, maka fitur atau algoritma tersebut itu lebih baik. Nah, di sini yang MAE dan RMSE-nya yang rendah adalah random forest regression. Jadi bisa dikatakan random forest regression memiliki algoritma yang lebih baik daripada linear regression dalam penghitungan asuransi biaya ini. Sedangkan kalau R2 yang lebih tinggi maka yang lebih baik, dan di sini yang lebih tinggi adalah random forest regression. Jadi bisa dikatakan bahwa pada perbandingan dua algoritma ini yang lebih baik adalah random forest regression. Nah, selanjutnya kegunaan sel ini membuat visualisasi perbandingan metrik MAE, RMSE, dan R2. Grafik bata memudahkan perbandingan performa kedua algoritma secara langsung. Kalau MAE dan RMSE-nya rendah maka itu baik. Kalau R2-nya tinggi maka baik. Jadi cari yang rendah random forest regression, cari yang tinggi random forest regression. Bisa dikatakan random forest regression lebih baik daripada linear regression. Jadi ke sel selanjutnya, keunggulan sel ini membandingkan nilai aktual change dan predicted change secara visual. Fungsi ini menampilkan grafik aktual, grafik predicted, dan gabungan keduanya untuk melihat kedekatan hasil prediksi. Ya, ini
Mohon maaf karena saya hanya mengambil dari 80 data aja, dari 1338 data. Pada actual change di linear regression seperti ini, dan actual change pada random forest regression seperti ini. Di predict chance pada linear regression seperti ini dan predict chance pada random forest regression seperti ini. Jadi, kalau linear regression, coba persebaran datanya itu masih belum tertata atau belum tersusun. Bisa dilihat, ada persebaran data yang masih ke atas, ke bawah, masih acak-acakan. Nah, untuk grafiknya sendiri antara linear regression dan pada linear regression, pada actual dan predicted, bisa dilihat bahwa dari actual sama predicted itu bisa dilihat bahwa persebarannya ini nggak rata, masih bawah atas seperti ini. Berarti bisa dikatakan kalau linear regression itu dalam hal ini ya, mengurus biaya asuransi ini tuh bisa dikatakan bahwa dia itu bisa melakukan banyak kesalahan gitu daripada si random forest regression. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada random forest regression untuk actual dan predictnya sendiri itu masih bisa dikatakan lurus. Gini, tidak ada data yang di bawah belum lurus. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa random forest regression jauh lebih baik dari linear regression karena persebaran data di random forest regression masih bisa terkendali atau masih lurus daripada linear regression, acak-acakan linear regression. Nah, di sel berikutnya, kegunaan sel ini membuat scattered plot aktual dan predicted. Aktual versus predicted. Garis ideal X sama dengan Y digunakan sebagai acuan semakin dekat titik ke garis semakin baik predikat model. Oh, ini sama kayak yang tadi, kayak yang ini. Tapi kan ini versi terpisahnya antara aktual sama predicted. Kalau yang ini versi digabung. Nah, bisa dilihat linear. Linear ini masih ada yang di atas dan persebaran di bawahnya masih banyak. Sedangkan kalau yang random forest ini masih lurus sama garis aktualnya. Jadi lebih baik random forest regression. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen tambahan. Karena hasil EDA menunjukkan bahwa target change cenderung right square, dilakukan eksperimen tambahan dengan menerapkan transformasi log 1P. Pada target langkah ini bertujuan menstabilkan distribusi data sehingga model dapat mempelajari pola biaya asuransi dengan lebih baik, terutama pada observasi yang memiliki nilai sangat tinggi. Eksperimen tambahan ini tidak menggantikan perbandingan utama antara linear regression dan random forest regression, tetapi berfungsi sebagai pengembangan analisis untuk melihat apakah perbandingan pada distribusi target dapat meningkatkan performa prediksi. Nah, keunggulan sel ini eksperimen tambahan random forest dengan transformasi log pada target change biaya, transfer target ratio, menerapkan log 1P saat training dan x_1 saat prediksi agar hasil lebih ke skala change asli. Gitu. Untuk hasilnya sendiri, ada MAE-nya sejumlah segini, RMSE-nya sejumlah segini, dan R2 atau R kuadratnya seperti ini. Pada sel selanjutnya itu adalah menjelaskan melakukan hyperparameter tuning pada random forest. Tadi kan log 1P, sekarang hyperparameter tuning itu di random di sini. Nah, ini adalah mencari kombinasi parameter terbaik untuk meningkatkan performa model berdasarkan skor R2 atau R kuadrat. Nah, dengan hasil seperti ini, MAI-nya sejumlah segini, RMSE-nya sejumlah segini, dan R2-nya atau R kuadratnya seperti ini. Nah, pada sel ini membuat residual plot untuk linear regression. Nah, residual adalah selisih. Jadi, residual plot ini adalah selisih ya. Selisih antara nilai aktual dan residual aktual dan
dan nilai prediksi, sehingga grafik ini membantu melihat pola kesalahan model. Ini adalah untuk membandingkan. Nah, di sini itu kan residual plot ini tuh untuk melihat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, sehingga grafik ini membantu melihat pola kesalahan model. Nah, ini kalau linear regression itu kenapa gak cocok di biaya asuransi yang saya buat ini? Karena nilainya ini banyak melakukan kesalahan kalau linear regression, seperti halnya ini. Mereka ini nilainya menumpuk di sini. Itu harusnya itu yang bagus itu menyebar atau acak seperti ini. Kalau menumpuk ini bisa menimbulkan kesalahan seperti itu. Selanjutnya, di sel ini melihat fitur importance dari random forest dan log target. Fitur importance menunjukkan fitur mana yang paling besar kontribusinya dalam memprediksi change, yaitu biaya. Nah, bisa ini udah saya urutkan ya dari atas. Untuk fiturnya paling atas itu adalah E dengan jumlah importance-nya adalah sekian, 3, 6, 9, 9, 25, tinggi sekali. Yang kedua adalah chat smoker no, berarti status tidak merokok, itu dengan jumlah sekian. Yang ketiga adalah stat smoker yes, yaitu yes, ya dengan status merokok dengan jumlah sekian. Yang keempat adalah NUM BMI, yaitu body mass index dengan status sekian. Untuk grafiknya seperti ini, 10 fitur paling penting random forest plus log target, yaitu jadi dalam biaya asuransi ini bisa dikatakan fitur yang paling berpengaruh untuk menentukan biaya saya tinggi atau enggak, yaitu adalah usia, kedua adalah status merokok, bisa no, bisa yes, dan ketiga adalah stat BMI, body mass index, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah narasi hasil akhir. Narasi hasil akhirnya seperti ini. Saya langsung kesimpulan aja ya. Sebenarnya narasi hasil akhir dan kesimpulan itu sama saja. Kesimpulannya adalah berdasarkan perbandingan dua algoritma yang diuji, random forest regressor merupakan model yang lebih unggul dibandingkan linear regression dalam memprediksi biaya asuransi kesehatan pada medical cost personal dataset. Pada cross validation, linear regression memperoleh rata-rata R2 sebesar 0,7224, sedangkan random forest regression memperoleh R2 0,8182. Hasil ini menunjukkan bahwa sejak tahap pelatihan random forest regression sudah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi data. Pada data tes, linear regression menghasilkan MAE 3592,7926 dan RMSE 5086,8799 dan R2 0,8205. Sebaliknya, random forest regression menghasilkan MAE 2441,2379, RMSE 4042,5647 dan R2 0,8866 karena memiliki nilai MAE dan RMSE yang lebih rendah serta nilai R2 yang lebih tinggi, maka random forest regression dapat dinyatakan sebagai algoritma yang lebih baik untuk kasus prediksi ini. Selain itu, hasil EDA juga mendukung kesimpulan tersebut. Dapat menunjukkan pola yang cukup kompleks, target change biaya cenderung miring ke kanan, dan variabel smoker memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap biaya asuransi. Pada eksperimen tambahan, penerapan transformasi log pada target mendorong performa random forest menjadi lebih tinggi lagi dengan R2 0,9085. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi model non-linear dan target yang lebih stabil memberikan hasil prediksi paling optimal pada dataset yang digunakan. Jadi bisa disimpulkan pada kasus saya, penerapan algoritma random forest regression jauh lebih baik daripada linear regression. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun salah pengucapan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.